Siapa mereka sehingga memanggil pemimpin Gordon Wei dan pasukannya ke sini secara pribadi? Dia pasti memiliki dukungan yang tangguh. Mungkinkah dia tuan muda dari beberapa keluarga kelas atas Tiongkok? Betapa menakutkan. Kali ini, keluarga Samala mengalami masalah. Ketika para penonton di sekitar mereka melihat kepergian pemimpin Gordon Wei, mereka mulai mengintip ke sisi lain dan saling berbisik. Ayo lanjutkan. Wang Xian melihat ekspresi kaget Lan Qingyue, jadi dia membelai kepalanya dengan lembut. Astaga, Xiao Xian, kamu terlalu mengesankan. Anda benar-benar memanggil pemimpin Gordon Wei. Tanpa saluran di Jade Nation, perhiasan Zhou tidak akan cocok dengan perhiasan laut dalam di masa depan. Xiao Xian, terima kasih. Bagaimana dengan ini? Ketika saya kembali, saya akan mengadakan rapat dewan, dan saya akan membagikan beberapa saham kepada Anda. Lan Qingyue bersemangat saat dia meraih lengan Wang Xian dan mengoceh tanpa henti. Wang Xian terkekeh, lupakan saja. Saya tidak tertarik dengan ini. Oh, aku akan menyerahkan batu giok itu padamu nanti. Qingyue, bantu aku mendapatkan batu bata emas dan perak dengan itu. Semakin banyak, semakin meriah. Batu bata emas dan perak. Tentu, serahkan ini padaku. Kata Lan Qingyue sambil tersenyum tanpa bertanya lebih jauh. Saat ini, Istana Naga membutuhkan 100 ton emas, 100.000 perak, 1 juta ton perunggu, 10.000 ton besi halus, 1 juta ton terumbu karang, masing-masing 1 ton batu permata 5 warna, dan 1 ton batu spiritual. Ia berhasil mengumpulkan 23 ton emas, sekitar 100 ton perak, 5 ton perunggu, dan 100 ton besi halus. Belum ada kemajuan pada terumbu karang dan 5 warna batu permata yang dibuat, tetapi dia berhasil mengumpulkan 1/10 dari batu spiritual. Secara keseluruhan, Wang Xian kekurangan banyak hal. Dia perlu menemukan terumbu karang dan 5 warna batu permata di laut. Terumbu karang adalah hal biasa. Setelah berkeliling di jalan taruhan batu sekali, sekitar 500 batu dikumpulkan dalam 2 tas smoking long. Jika Wang Xian memotong semua batu, dia yakin nilainya tidak akan kurang dari 2 miliar. Ayo cari hotel dan istirahat. Paman saya dan saya akan mendiskusikan kemitraan batu giok dengan beberapa perusahaan besok. Anda tidak harus mengikuti saya. Setelah hari yang sibuk, Wang Xian dan Lan Qingyue menginap di hotel pada malam hari. Tentu, aku akan beristirahat besok di hotel. Wang Xian tersenyum dan berkata, "Ya, kita harus berangkat ke China besok sore. Istirahatlah." Setelah makan malam, Wang Xian mengobrol sebentar dengan Lan Qingyue sebelum dia kembali ke kamarnya. Aku ingin tahu apa pohon muda di batu itu. Ketika Wang Xian kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan batu yang dibelinya dari kios dan mengamatinya dengan takjub. Biarkan aku membukanya. Dia memegang batu di tangannya dan mulai memberikan kekuatan. Hah, aku bahkan tidak bisa memecahkan batu ini, bahkan dengan kekuatanku saat ini. Wang Xian terkejut. Dia memikirkan saat matanya sakit setelah menatapnya dengan mata tindiknya. Dia merajut alisnya dan meninju batu itu dengan keras. Batu itu tetap tidak bergerak. Berdengung. Pada saat yang sama, telepon Wang Xian tiba-tiba berdering. Merasa ragu, dia mengesampingkan batu itu untuk sementara waktu. Halo, Dokter Ajaib Guang Hua. Apakah ada sesuatu? Wang Xian mengangkat telepon dan bertanya dengan bingung. Dokter Ajaib Wang, saya minta maaf mengganggu Anda pada jam ini. Kamu ada di mana sekarang? Tanya tabib ajaib Guang Hua dengan panik. Saya di Hotel Internasional Oye. Ada apa, Dokter Ajaib Guang Hua? Apakah ada yang salah? Setelah mendengar nada suaranya, Wang Xian buru-buru bertanya. Murid saya yang paling junior dalam masalah. Ini rumit. Saya ingin Anda datang dan melihatnya. Kata tabib ajaib Guang Hua dengan cemas. Muridmu yang paling junior. Wang Xian sedikit tercengang saat memikirkan Dr. Sun. Segera, dia bertanya, di mana kamu sekarang? Aku akan segera ke sana. Aku akan mengirimimu alamat. Tidak jauh. Wang Xian melihat peta dan bergegas ke tempat Dokter Ajaib Guang Hua. Wang Xian tiba di sebuah hotel 10 menit kemudian. Dia langsung menuju ke Presidential Suite di lantai tertinggi. Dokter Ajaib Wang, Anda di sini. Itu adalah murid dari tabib ajaib Guang Hua yang membuka pintu. Ketika dia melihat kedatangannya, dia dengan cepat membawanya ke kamar. Wang Xian melihat Dr. Sun berbaring di sofa setelah dia memasuki ruang tamu. Guang Hua, di sampingnya, menusuknya dengan jarum perak tanpa henti. Wang Xian memperhatikan bahwa pakaian dokter ajaib Guang Hua berkeping-keping. Rupanya, ini setelah pertengkaran. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Wang Xian pergi dan melihat Dr. Sun,
yang seluruh tubuhnya seputih salju. Seluruh tubuhnya berwarna susu, memancarkan kilau samar. Bahkan setetes darah pun tidak mengalir di tubuhnya. Dia seputih salju, bersinar seperti dewi. Dokter ajaib manusia darah melakukan ini. Dokter ajaib Guanghua mengangkat dagunya dan menatap Wang Xian dengan wajah lelah. Xiao Xiu kembali ke kamar di malam hari. Selanjutnya, saya tidak menemukannya di dalam, tetapi ada tanda-tanda perkelahian di dalam ruangan. Saya melacaknya dan menemukan Xiao Xiu tergeletak di tanah di gunung. Miracle Dr. Bloodman sedang bertarung dengan Holy Priest. Saya mendapatkannya kembali, tetapi saya menyadari semua darahnya telah tersedot. Dokter ajaib Guanghua menggelapkan ekspresinya saat dia berbicara. Semua darahnya dihisap. Hati Wang Xian tenggelam saat dia segera berjalan ke Dr. Sun. Dengan mata tindiknya, sosoknya yang sempurna terlihat di bawah penglihatannya. Dia memindai ke dalam tubuh Dr. Sun dan menyadari tidak ada setetes darah pun di dalamnya. Namun, energi berwarna putih yang unik mempertahankan vitalitasnya. Ini, jantungnya tidak berdetak, namun dia mempertahankan vitalitasnya. Bagaimana Anda melakukannya, Dokter Ajaib Guanghua? Wang Xian terkejut saat dia berjongkok. Dengan semua darah yang tersedot mengering, Dr. Sun seharusnya langsung mati. Namun, dia masih hidup. Jika energi berwarna putih benar-benar hilang, dia akan segera mati dalam keadaan seperti itu. Saya tidak memiliki kemampuan ini. Dokter ajaib Guanghua menggelengkan kepalanya dengan getir, kurasa ini adalah konstitusi uniknya. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, saya menemukan dia istimewa, seolah-olah dia membawa energi cerah bersamanya. Dia cocok jadi dokter. Dia memberi saya perasaan yang mirip dengan Imam Suci. Oleh karena itu, saya menerimanya sebagai murid saya. Dokter ajaib Wang, saya meminta Anda ke sini untuk melihat apakah Anda memiliki cara untuk merawat murid saya. Darahnya dihisap hingga kering, dan vitalitasnya dipertahankan oleh energi khusus. Begitu energi ini menghilang, dia akan mati. Selain itu, dia akan menolak darah lain mengingat kondisinya saat ini. Guanghua terus berkata, saya hanya bisa memperlambat konsumsi energi melalui akupuntur. Tapi saya rasa ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Wang Xian mengangguk dan meraih lengan Dr. Sun. Aliran energi kayu memasuki tubuhnya. Ledakan. Saat energi kayu Wang Xian memasuki tubuh Dr. Sun, energi bercahaya berwarna putih semakin intensif di tubuhnya. Itu sepanas matahari. Ini. Ketika tabib ajaib Guanghua melihat muridnya memancarkan cahaya cemerlang, dia terkejut. Saudari junior terlihat sangat suci dan murni. Pria muda berbaju putih di sampingnya tercengang dan hanya menatap kosong ke arah Dr. Sun yang ada di sofa. Penampilannya yang murni dan cantik saat ini mirip dengan catatan Dewi Suci dalam mitologi. Melihat Dr. Sun memancarkan cahaya yang bersinar, Wang Xian tertegun. Dia mulai mengamati tubuhnya dengan hati-hati. Murni dan tanpa cacat, adil tanpa kotoran. Bahkan 8 meridiannya yang luar biasa tidak memiliki tanda-tanda penyumbatan sama sekali. Konstitusi bawaan. Inilah konstitusi bawaan yang sebenarnya. Wang Xian menatap tubuh Dr. Sun dengan kaget. Murni dan tanpa cacat, ini bukan konstitusi bawaan yang dibuat menggunakan energi naga oleh Wang Xian, tetapi konstitusi bawaan yang terbentuk secara alami. Dan ada energi unik berwarna putih dari atribut cahaya di sekelilingnya. Tidak mungkin. Wang Xian menyipitkan matanya dan mengingat saat dia bertemu dengan lempeng batu 5 elemen. Batu sumber 5 elemen adalah sumber asal dari 5 atribut. Cahaya yang dipancarkan Dr. Sun saat ini hampir identik dengan energi yang dipancarkan oleh sumber asal 5 elemen. Asal sumber konstitusi. Ini sebanding dengan garis keturunan naga ilahi. Mengapa ini muncul di bumi? Mata Wang Xian terbuka. Saat melihat ras di alam semesta, seseorang dapat melihat garis keturunan atau konstitusi. Garis keturunan naga ilahi adalah garis keturunan tingkat tertinggi. Adapun konstitusi sumber asal, itu adalah konstitusi tingkat tertinggi. Aku tidak akan pernah mengharapkan ini. Mata Wang Xian berkedip. Namun, darah Dr. Sun telah disedot hingga kering. Aku harus menyuntikkan darah segar ke tubuhnya. Namun, konstitusi sumber asal akan menolak garis keturunan biasa. Wang Xian ragu sejenak sebelum memeras setetes darah esensi dari tangannya. Dia meneteskan darah ke Dr. Sun dan mengarahkannya perlahan ke tempat jantungnya berada. Berdebar. Pada saat ini, jantungnya berdetak. Aliran energi naga yang terkonsentrasi memasuki jantung Dr. Sun. Buk. Tidak baik. Ini tidak akan berhasil kecuali aku menyuntikkan semua darahku ke tubuh Dr. Sun. Wang Xian langsung mengerutkan kening.
Dia ingin menggunakan darahnya sebagai starter dan mengandalkan kemampuan jantung untuk memulihkan darah di Dr. Sun. Namun, hal-hal tidak sesederhana yang dia pikirkan. Kemampuan penciptaan darah jantungnya tidak cukup. Meskipun konstitusinya luar biasa, dia tetaplah orang biasa. Dia bahkan belum pernah menghubungi seni bela diri kuno sebelumnya. Wang Xian mengerutkan kening dan merenung. Bagaimana itu? Apakah tidak ada yang bisa dilakukan oleh dokter ajaib Wang? Guang Hua melihat cahaya menghilang dan berkomentar dengan getir. Saya bisa mencobanya tetapi saya harus kembali ke pedesaan. Wang Xian mengingat sesuatu dan berkata kepada Guang Hua. Fiuh, apakah Anda percaya diri, dokter ajaib Wang? Guang Hua mengerutkan kening dan bertanya. Yakinlah, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Saya masih bisa mempertahankan vitalitasnya saat ini. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Itu bagus, itu bagus. Keterampilan medis miracle Dr. Wang memang luar biasa. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Dokter ajaib Guang Hua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas secara emosional. Aku juga perlu mengandalkan obat spiritual. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, apakah Anda ingin menyerahkan Dr. Sun kepada saya atau apakah dokter ajaib Guang Hua lebih suka pergi ke River Town bersama saya? Aku akan pergi ke River Town bersamamu. Meskipun saya baru saja menerima murid ini, dia hanya mengalami malapetaka ini karena dia mengikuti saya. Jika saya tidak bisa melihat kesembuhannya, saya tidak akan merasa nyaman. Jawab dokter ajaib Guang Hua. Baiklah. Kami akan kembali besok sore. Saat itu, kita bisa bepergian bersama. Baiklah, dokter ajaib Wang. Pada pagi kedua, Lan Qingyue dan Lan Kuanfeng pergi untuk merundingkan rincian kerjasama. Adapun Wang Xian, dia melanjutkan pemeriksaannya terhadap batu itu. Sore harinya, rombongan naik pesawat kembali ke Flow City. Xiao Xian, aku telah memberitahu Guan Suking tentang kamu yang membantu merawat murid dari tabib ajaib Guang Hua. Jangan memendam ide lain. Ketika mereka berdua hendak berpisah, Lan Qingyue melirik Dr. Sun, yang berada di atas tandu, dan memperingatkan Wang Xian. Wang Xian terdiam dan menganggapnya lucu. Meskipun demikian, dia menganggukkan kepalanya dan berkomentar, saya seorang dokter. Setelah mencibir dingin dan memutar matanya ke arah Wang Xian, Lan Qingyue cemberut dan pergi. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melihat ke dokter ajaib Guang Hua. Dokter ajaib Guang Hua, kirim Dr. Sun ke tempatku. Baiklah. Setelah mengirim Dr. Sun ke Villa Wang Xian, dokter ajaib Guang Hua duduk sebentar sebelum pergi bersama murid-muridnya. Wang Xian menatap Dr. Sun, yang tidur dengan tenang di tempat tidur seperti Dewi Suci, sebelum melirik ke waktu. Mari kita selesaikan hal itu. Wang Xian berpikir dalam benaknya. Dia pergi ke lantai atas villa, melepas pakaiannya dan melompat ke laut. Mengaum. Dia mengayunkan ekornya dan berenang menuju wilayah karang laut Bohai dengan cepat. Desir-desir-desir. Sepanjang jalan, Perdana Menteri Turtle, Roving Heavens, Roving Lobster dan Roving Gull bergabung dan mengikuti di belakangnya. Setelah setengah jam, Wang Xian sekali lagi tiba di kawasan karang. Itu adalah wilayah berbahaya dari bunga iblis. Bunga iblis tingkat 12. Energi naga yang dapat diekstraksi dari kantung bunga 1.112.343. Melihat bunga iblis raksasa di depannya, Wang Xian menjadi serius. Bunga iblis level 12 adalah hewan laut terkuat di seluruh Laut Bohai. Wang Xian hanya bisa memilih untuk menghindarinya ketika dia bertemu sebelumnya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa mengalahkannya. Batasi semua tentakel bunga iblis dan bunuh. Wang Xian menginstruksikan bawahannya. Ya, Raja Naga, menyerang. Wang Xian menggeser tubuhnya dan berubah menjadi naga emas dari atribut logam. Dia segera menyerang kelopak bunga itu menggunakan cakarnya yang setajam silet. Desir-desir-desir. Saat Wang Xian melancarkan serangannya, ratusan tentakel melilit ke arah Wang Xian. Weng! Ledakan. Pada saat ini, Roving Heavens dan Perdana Menteri Turtle juga beraksi. Mereka segera menyerang berbagai tentakel. Wang Xian meraih kelopak besar itu dengan cakar naganya. Dengan kekuatan dari seluruh istana naga dan peningkatan level Wang Xian, bunga iblis perlahan-lahan tercabik-cabik. Tentakel dipotong satu demi satu. Selesai. Wang Xian meraih ke bawah dan menarik kantung bunga besar. Saya bisa mendapatkan lebih dari 1 juta poin energi naga jika saya melahapnya. Sepertinya aku harus membiarkan Dr. Sun membayarnya perlahan di masa depan. Wang Xian bergeser dan berenang kembali ke vilanya. Bawahannya menyebar ke sekitarnya dan melanjutkan latihan kultivasi mereka. Guyuran. Kembali ke kamarnya,
Wang Xian mencatat bahwa Xiao Yu belum kembali. Dia pergi ke ruangan tempat Dr. Sun berada. Energi naga yang dapat diekstraksi dari kantung bunga adalah 1.112.343. Itu bisa memulihkan dan memperkuat hati seseorang. Kantung bunga ini setara dengan obat spiritual level 12. Efeknya pasti gila. Wang Xian berpikir dalam hatinya. Dia menatap Dr. Sun dan perlahan memasukkan kantung bunga ke dalam mulutnya. Dengan pikiran, kantung bunga itu berubah menjadi cair dan masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, tubuhnya bersinar dalam cahaya putih yang mulia dan jantungnya mulai berdetak kencang. Dengan darah Wang Xian sebagai pemicu, tetes demi tetes darah diciptakan. Darah naga ilahi sedang dibuat dan perlahan mengalir ke tubuh dan anggota tubuhnya. Wang Xian menatap Dr. Sun dan ragu sejenak. Dengan pikiran, dia menyuntikkan seni kultivasi cahaya Divine Dragon ke dalam pikirannya. Dr. Sun saat ini telah benar-benar melepaskan garis keturunan manusia dan bermetamorfosis menjadi garis keturunan naga ilahi. Bentuk garis keturunan ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh para naga. Naga ilahi cahaya betina. Gagaga, saya akhirnya mencapai Pangeran Rilem. Sungguh energi yang menggembirakan dan perkasa. 1. Kembali ke sisi lain dunia, Miracle Dr. Bloodman meraung kegirangan di ruang bawah tanah sebuah kastil di Eropa. Energi besar termasuk penindasan, kegelapan, teror, dan kekuatan untuk menyembunyikan matahari dan bulan memancar dari tubuhnya. Kakak ipar juga ada di sini. Kami di sini untuk memeriksa apakah Anda menyembunyikan wanita manapun. Tepat ketika Wang Xian menatap Dr. Sun, seruan Xiao Yu terdengar dari luar. Dia tercengang, dan pintu segera terbuka. 3 gadis, Xiao Yu, Guan Suking, dan Penatua Fang masuk ke dalam. Wow, 3 dari mereka menatap Dr. Sun di tempat tidur dengan keheranan di mata mereka. Wajahnya yang murni dan tanpa celah membuatnya tampak seperti Dewi Suci. Sosoknya yang sempurna membuat iri semua gadis. Dia adalah seorang dewi yang bisa membuat banyak pria tergila-gila padanya. Bahkan ketika Penatua Fang memandangnya, dia tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Tidak heran King Yue mengirimiku pesan untuk membawaku ke sini. Guan Suking menatap kosong ke arah Dr. Sun sambil berbisik. Wah, saudara, dari mana Anda mendapatkan kecantikan yang menakjubkan ini? Dia sangat menggerahkan, murni dan suci. Itu adalah wataknya. Dr. Sun, yang sedang berbaring di tempat tidur, memancarkan cahaya seperti seorang dewi. Ini akan membuat sebagian besar gadis malu pada diri mereka sendiri. Dia adalah murid dari dokter ajaib Guang Hua dan dulunya adalah seorang dokter dari rumah sakit kota kami. Sesuatu terjadi padanya, jadi dia membutuhkan perawatan. Wang Xian menatap mereka dan dengan cepat menjelaskan. Kamu dulu hanya memberikan perawatan di ruang medis. Dari situlah Anda mendapatkan julukan dokter gila. Tapi sekarang, kamu membawa pasien pulang hanya karena dia cantik. Guan Suking memelototinya dengan marah. Ini adalah kasus khusus. Penyakitnya cukup rumit bahkan saat aku yang merawatnya. Saya tidak tahu kapan dia bisa bangun. Wang Xian menjelaskan lagi. Segera, dia mengeluarkan perhiasan batu giok dari sakunya. Rubi darah merpati. Saya membeli ini dari Jade Nation khusus untuk Anda. Wang Xian mendesak di dekat Guan Suking dengan wajah tersenyum saat dia mengeluarkan kalung yang sangat indah dan menyerahkannya padanya. Hehe, itu lebih seperti itu. Guan Suking senang saat dia mengangkat kalung itu dan menatapnya dengan cinta. Saudara laki-laki, saat ini, Wang Xian mendengar suara tidak senang Xiao Yu. Hehe, bagaimana aku bisa melupakan adikku tercinta? Wang Xian tertawa dan mengeluarkan perhiasan lainnya. Kemudian, dia menoleh ke Penatua Fang dan berkata, Penatua Fang, ini milikmu. Setiap orang mendapat 1. Terima kasih. Penatua Fang tersenyum saat dia menerima perhiasan dari Wang Xian. Suking, kamu telah berlatih dengan Xiao Yu selama beberapa hari. Bagaimana kultivasi Anda? Wang Xian bertanya pada Guan Suking dengan prihatin. Ketika Guan Suking mengetahui tentang kultivasi Xiao Yu, dia tergoda untuk mencoba juga. Oleh karena itu, Wang Xian meminta Penatua Fang untuk membimbingnya juga. Saya seorang artis bela diri level 5 sekarang. Apakah saya luar biasa? Guan Suking berkata dengan penuh semangat. Sangat cepat. Wang Xian tercengang saat dia bertanya dengan ketakutan. Kakak, kamu tidak tahu betapa gilanya kakak ipar. Dia bahkan lebih cepat dariku sekarang. Saya memulai kultivasi saya belasan hari lebih awal darinya, dan saya hanya berada di level 6. Itu juga pengobatan spiritual yang saya ambil yang membawa saya sejauh ini.
Xiao Yu mengikuti kata-katanya dengan tatapan terkejut. Wang Xian menoleh dengan tatapan heran saat Penatua Fang menganggukkan kepalanya perlahan. Rupanya, dia juga terkejut dengan kecepatan kultivasi Guan Suking. Dia terlalu gila. Apakah kamu sekuat itu? Wang Xian agak terkejut, karena dia belum membuka blokir 8 meridian luar biasa dalam dirinya. Namun, kultivasinya jauh lebih cepat daripada Xiao Yu. Hehe, itu kemampuanku. Guan Suking mengangkat dagunya dengan puas saat dia menjawab dengan gembira. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Itu benar, Suking, kamu yang terbaik. Kamu punya istri, jadi kamu lupa semua tentang adikmu. Xiao Yu, di sebelahnya, memutar matanya ke arahnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat obat spiritual di atap? Rumput sekresi ikan itu. Anda dapat menggunakannya jika berguna untuk kultivasi Anda, kata Wang Xian kepada Xiao Yu. Ya, saya melihatnya. Ketika pemimpin Sekte Tang mengirimkan beberapa obat spiritual kepadaku beberapa hari yang lalu, dia tercengang. Xiao Yu terkekeh. Setelah Wang Xian pergi, Xiao Yu datang ke atap untuk berkultivasi setiap hari. Ketika dia pergi dengan tuannya untuk pertama kalinya, mereka tertegun selama 5 menit setelah melihat obat spiritual. Manik-manik spiritual level 4 dan obat spiritual level 5, rumput sekresi ikan mengandung kekuatan spiritual yang sangat besar. Pemimpin Sekte Tang menemukan obat spiritual level 2 setelah bekerja keras. Oleh karena itu, dia membawa mereka. Pada akhirnya, dia sangat malu sehingga dia menyimpan obat spiritualnya ketika dia melihat rumput spiritual tergeletak di atap. Memikirkan kembali, Xiao Yu menganggapnya sangat lucu. Jika itu menguntungkan kultivasimu, gunakan saja. Anda tidak perlu menyimpannya untuk saya. Penatua Fang, Anda juga dapat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan Anda. Kata Wang Xian kepada mereka. Penatua Fang tersenyum pahit. Itu adalah obat spiritual level 5, bahkan pemimpin sektenya menelan seteguk air liur ketika dia melihatnya. Dia juga menatapnya dengan tubuh gemetar selama setengah hari, belum lagi dia. Namun, obat spiritual ditempatkan di atap seperti rumput liar. Itu benar-benar pemborosan sumber daya. Mereka mengobrol dan tertawa ketika mereka datang ke ruang tamu. Penatua Fang pergi ke dapur untuk memasak makan malam. Setelah makan malam, Wang Xian menarik Guan Suking ke kamar untuk ngobrol. Erangan mereka begitu keras sehingga Penatua Fang menyentakkan tubuhnya sedikit dengan mata berkedip di lantai 2. Tapi Wang Xian merindukan nyala api yang menyala di mata Guan Suking selama hubungan mereka. 3 jam kemudian, Guan Suking memohon padanya untuk berhenti. Wang Xian datang ke atap villa untuk menikmati angin dingin sambil menenangkan diri. Kalau begitu aku akan memeriksa benda ini. Wang Xian mengambil batu di sampingnya. Itu adalah batu yang sama yang dia beli dari Jade Nation. Tidak mungkin dia bisa memecahkan batu itu dalam wujud manusianya. Wang Xian mengambil batu itu dan melompat ke laut. Mengaum. Dengan geraman lembut, Wang Xian berubah menjadi naga ilahi. Dia segera menggores batu itu dengan cakar naganya. KKK. Akhirnya, batu itu retak karena kekuatannya yang luar biasa. Ding. Sebuah pohon muda dari pohon progenitor ditemukan. Apakah Anda ingin menanamnya di tubuh Anda? Saat batu itu retak terbuka, dia merasakan embusan aura hijau datang ke arahnya. Pemberitahuan sistem mendorongnya pada saat yang sama. Wang Xian tertegun sejenak, tapi tanpa basa-basi lagi, dia setuju. Anak pohon progenitor ditanam. Anda dapat menyerap energi Azure Dragon. Notifikasi sistem terdengar lagi. Pada saat itu, Wang Xian merasakan hisapan kuat di tubuhnya yang sepertinya menyedot semua vitalitas yang ada di tubuhnya. Ekspresi wajahnya sedikit berubah saat dia dengan cepat menutup matanya. Dia mulai bermeditasi agar dia bisa mengendalikan hisapan untuk menyerap semua energi naga di dunia. 1 jam, jam 5, 10 jam, Wang Xian duduk bersila di lautan dengan tenang tanpa bergerak. Ini tidak akan berhasil. Ini adalah lubang tak berujung Fuking. Aku harus pergi mundur untuk menyedot pohon muda pohon progenitor hingga kering. Setelah 12 jam, Wang Xian membuka matanya dan berbicara dengan tatapan galak. Dia segera kembali ke villa dan dengan cepat menjelaskan kepada Guan Suking dan Xiao Yu tentang rencananya sebelum dia kembali ke kamarnya. Mundur. Catatan akhir. 1 Prince Realm setara dengan Inbound Realm di Eropa. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Wang Xian tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi. Hanya melalui latihan kultivasi yang terus-menerus, dia hampir tidak dapat mengikuti penyerapan anak pohon terkutuk dari pohon leluhur itu. Guan Suking, Xiao Yu dan Lan Qingyue akan datang untuk melihat Wang Xian, yang sedang duduk bersila di kamarnya, dari waktu ke waktu.
Jika bukan karena Wang Xian memancarkan vitalitas yang padat dan pengingat dari Mo Qinglong yang tinggal di samping Wang Xian, mereka mungkin akan mengirim Wang Xian ke rumah sakit. Pada hari ke-25, Dr. Sun bangun. Ketika dia membuka matanya, gambar Light Divine Dragon berkedip dan tekanan mengerikan keluar dari tubuhnya. Xiao Yu dan Guan Suking meminta Dr. Sun untuk pulang terlebih dahulu tetapi ditolak olehnya. Dia tinggal di dalam villa dan di dalam kamar Wang Xian sepanjang hari sambil menatap kosong ke arah Wang Xian. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan handuk untuk membersihkan wajahnya. Saat melakukannya, dia selalu memasang ekspresi bahagia yang mungkin karena memiliki garis keturunan yang sama dengan Wang Xian. Tubuhnya memancarkan semacam kesucian dan kemuliaan yang membuat orang merasa bahwa wanita ini seharusnya tidak ada di alam fana. Ketekunan dan kelembutan Dr. Sun membuat Guan Suking dan Lan Qingyue merasakan bahaya yang kuat. Namun, Dr. Sun memperlakukan mereka dengan sangat baik. Ini membuat mereka sedikit terdiam. Di kamar Wang Xian sebulan kemudian, Dr. Sun menatap Wang Xian dengan senyum bahagia sementara Mo Qinglong berdiri di sisinya dengan hormat. Ketika dia memandang Dr. Sun, itu dengan rasa hormat dan ketakutan. Fiuh, akhirnya tidak menyerap lagi. Pada saat ini, Wang Xian membuka matanya dan menghela nafas. Dokter ajaib Wang, kamu sudah bangun. Sebuah suara yang menyenangkan terdengar di samping telinganya. Wang Xian sedikit terkejut dan menoleh. Wajah indah dan sempurna muncul di depannya. Matanya yang cerah menatap tajam ke arah Wang Xian. Wang Xian terkejut, merasakan perubahan dramatis dalam auranya dan Dr. Sun yang bahkan lebih cantik. Dia mengungkapkan senyum tipis dan berseru, Dr. Sun, kamu sudah bangun. Iya, terima kasih, Dokter ajaib Wang. Anda bisa memanggil saya Ling Xiu. Jangan panggil aku Dr. Sun. Sun Ling Xiu memiliki senyum seorang dewi. Ketika dia melihat Wang Xian bangun, dia segera mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Wang Xian segera menjawab. Namun, Sun Ling Xiu tetap tersenyum hangat, menatap tajam ke arahnya dan membantunya berdiri. Aroma memikat melayang, membuat Wang Xian sedikit terangsang. Dokter ajaib Wang, sepatu. Sun Ling Xiu mengambil sepatu di lantai dan ingin memakaikannya untuknya. Apa? Wang Xian menatap kosong ke arah Sun Ling Xiu. Dia suci seperti dewi dan mengenakan kemeja putih. Sosoknya yang sempurna jauh lebih baik daripada Guan Suking dan Lan Qingyue. Terutama untuk getaran dari tubuhnya. Bahkan Wang Xian merasa lebih rendah darinya dalam aspek ini. Seseorang seperti dia akan memakaikan sepatu untuknya. Tidak apa-apa, biarkan aku melakukannya sendiri. Saya bisa melakukannya sendiri. Wang Xian segera menyela. Tidak apa-apa, Dokter ajaib Wang menyelamatkan hidup saya. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Sun Ling Xiu menggelengkan kepalanya dan berjongkok. Wang Xian tidak tahan. Dia mengambil sepatunya dengan cepat dan memakainya. Dokter ajaib Wang, izinkan saya membuatkan Anda makanan. Kamu sudah lama tidak makan. Sun Ling Xiu menjawab sambil tersenyum sebelum berjalan keluar ruangan. Rahang Wang Xian turun dan dia melihat ke arah Mo Qinglong yang berada di sampingnya. Dia merasa bingung dan bertanya, Old Mo, apa yang terjadi? Mo Qinglong menggelengkan kepalanya dan menjawab, Tuan muda, saya juga tidak tahu. Sejak Nona Sun bangun, dia selalu berada di sisimu. Selain itu, Mo Qinglong ragu sejenak sebelum melanjutkan, Nona Sun benar-benar kuat sekarang. Bahkan, dia bahkan lebih kuat dariku. Saya bisa merasakan getaran tuan muda darinya. Saya yakin ini karena garis keturunan. Garis darah. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Ada pepatah yang sejalan dengan gagasan bahwa darah lebih kental daripada air. 1. Darah di dalam Sun Ling Xiu berasal darinya dan mereka memiliki akar dan sumber yang sama. Ini mirip dengan calon anak Wang Xian yang akan mewarisi garis keturunannya. Hanya saja Sun Ling Xiu mewarisinya dengan metode yang berbeda. Oleh karena itu, Sun Ling Xiu akan mengembangkan kasih sayang yang unik untuknya. Jenis perasaan unik ini bersama dengan kekaguman dan cintanya pada Wang Xian dari kejadian sebelumnya membuat perasaan ini semakin kuat dari sebelumnya. Sepertinya hal-hal telah melampaui harapanku. Wang Xian awalnya berpikir untuk menyembuhkannya dan membesarkannya menjadi dokter ajaib yang hebat. Kalau begitu, akan ada seseorang yang membantunya mendapatkan uang, dan dia tidak akan sesibuk itu di masa depan. Lupakan, mari kita ambil langkah demi langkah. Namun, Sun Ling Xiu masih harus bersamaku saat ini, pikir Wang Xian dalam hati. Setelah itu, dia melihat ke Mo Qinglong dan bertanya, sudah berapa lama saya berlatih di balik pintu tertutup? Sebulan,
Tuan Muda, beberapa hal terjadi selama sebulan. Jawab Mo Qinglong. Sampai lama. Berbicara. Apa yang telah terjadi? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertama, peringkat Tuan Muda di bagan dokter ajaib telah meningkat menjadi ke-8. Banyak orang mengundang Tuan Muda untuk melihat penyakit mereka. Kedua, pembunuh dari organisasi Sneakiton dikirim untuk membunuh Tuan Muda baru-baru ini. Organisasi Sneakiton kini telah dimusnahkan oleh 7 naga. Ketujuh dari mereka telah mendirikan Abyss, sebuah organisasi pembunuh, dan kembali ke pekerjaan mereka sebelumnya. Abyss mendapat kabar dari Sneakiton Organization bahwa yang mengeluarkan misi adalah dari Gambling City. Mereka sekarang membunuh manajemen yang lebih tinggi dari Gambling City. Pakar bawaan telah dibunuh oleh Abyss dan nama Abyss sekarang dikenal di seluruh dunia bawah. Mo Qinglong tersenyum dan menjelaskan kepada Wang Xian. Oh, benarkah? Itu hebat. Mendirikan organisasi pembunuhan dalam waktu kurang dari sebulan. Namun, beritahu mereka untuk hanya membunuh mereka yang pantas mendapatkannya. Kita tidak harus menjadi perwujudan keadilan, tetapi kita tidak boleh terlalu jahat. Jawab Wang Xian sambil tersenyum. Berdasarkan kecepatan kultivasi dari 50 naga, mereka seharusnya sudah menjadi seniman bela diri level 9 sekarang. Mereka yang rajin bahkan mungkin sudah mencapai tahap setengah langkah kebawaan. Sebelumnya, 50 naga bisa mencapai alam bawaan jika mereka berlatih di balik pintu tertutup selama 100 hari. Namun, mereka sekarang bertindak di luar. Oleh karena itu, waktu yang diperlukan untuk mencapai alam bawaan mungkin sedikit diperpanjang. Meskipun demikian, 50 naga pasti bisa menyebabkan badai di dunia bawah. Ya, Tuan Muda, 50 naga berhasil mendapatkan 500 batu spiritual dalam sebulan. Mo Qinglong menjawab. Sepertinya keputusanku sebelumnya benar. Wang Xian tersenyum dan meregangkan tubuhnya. Saya belum keluar selama sebulan. Saatnya sedikit bersantai. Dia telah berada di balik pintu tertutup untuk sementara waktu. Merasakan bibit kecil di tubuhnya, Wang Xian memiliki keinginan untuk memuntahkan darah. Anak pohon kecil itu dikenal sebagai pohon leluhur. Nama itu terdengar keren dan fakta bahwa itu bisa menyatu dengan tubuhnya sangat mengesankan. Namun, sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Satu-satunya informasi tentang pohon leluhur adalah leluhur semua kayu. Mengenai efeknya, dia tidak memiliki petunjuk sama sekali. Ini membuatnya terdiam. Sebulan berlatih kultivasi di balik pintu tertutup dan yang dia dapatkan hanyalah pohon kecil yang dia tidak tahu kegunaannya. Dokter ajaib Wang, makanlah. Saat ini, suara Sun Lingxiu terdengar dari luar ruangan. Suaranya semanis burung dan membuat jantung seseorang berdetak kencang. Oke, terima kasih. Wang Xian keluar dari ruangan. Ketika dia melihat piring makanan lezat diletakkan di atas meja makan, dia mempercepat langkahnya menuruni tangga. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya membayar hutang budi. Sun Lingxiu berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Catatan akhir. 1. Ini adalah pepatah Cina umum yang menunjukkan bahwa ikatan keluarga lebih dekat daripada hubungan sosial. Jika makanannya tidak enak, beritahu saya, dan saya akan melakukannya lagi. Sun Lingxiu duduk di hadapan Wang Xian saat dia menatapnya dengan wajah tersenyum. Ada senyum tipis di wajah yang adil dan tanpa celah. Menatap tatapan sucinya sepertinya merupakan tindakan yang tidak sopan. Wang Xian merasa tidak nyaman dengan tatapannya. Dengan sedikit ragu, dia bertanya, Lingxiu, panggil saja aku Wang Xian. Bagaimana kemajuan kultivasi Anda? Kurasa aku akan tetap memanggilmu Xiao Xian karena itu lebih ramah. Sun Lingxiu sedikit memiringkan kepalanya dan berseri-seri. Aku berada di transformasi naga ilahi kelima, tapi kurasa aku belum bisa berubah menjadi naga ilahi. Ketika Wang Xian melihat penampilannya yang menggemaskan yang tidak sesuai dengan penampilan sucinya, dia menerima pengaruh yang signifikan karena perbedaan yang mencolok. Mungkin, ini belum waktu yang tepat. Bagaimanapun, Sun Lingxiu bukanlah ras naga yang sebenarnya. Jika dia ingin menjadi naga, dia membutuhkan proses evolusi. Oleh karena itu, dia belum menjadi naga ilahi wanita yang asli. Mulai sekarang, kamu bisa mengikutiku. Aku akan meninggalkan aula medis naga suci di tanganmu. Wang Xian ragu-ragu sebelum berbicara. Salah satu alasan dia menghabiskan upaya luar biasa untuk merawatnya adalah karena aula medis naga ilahi. Benarkah, Xiao Xian? Sedikit kegembiraan melintas di mata Sun Lingxiu. Transformasi Light Divine Dragon yang aku kembangkan dapat membersihkan segala kotoran melalui energi cahaya. Ini juga cukup efektif. Mengingat kekuatan saya saat ini, saya percaya diri dalam mengobati beberapa penyakit mematikan. Oke, aku agak malas.
Aku akan menyerahkan aula medis naga ilahi kepadamu mulai sekarang. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Tapi kamu harus memberitahu tabib ajaib Guang Hua tentang ini. Saya mengerti. Guru sangat baik kepada saya. Aku akan memberitahunya tentang itu nanti. Sun Lingxiu mengangguk. Dokter ajaib Guang Hua tidak bisa lagi membimbingnya dalam keterampilan medisnya saat ini. Oke, Wang Xian tersenyum dan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu. Ia menyadari hari sudah siang. Selain itu, dia telah menerima banyak pesan termasuk beberapa dari konselor sekolah dari sekolah tersebut. Konselor mengiriminya lusinan pesan. Konselor sekolah terdengar marah dan cemas dalam pesan terakhirnya. Kamu akan dikeluarkan jika kamu tidak kembali ke sekolah. Wang Xian mengungkapkan senyum pahit. Kehadirannya di kelas tidak lebih dari 10 hari sejak semester baru dimulai. Sebelumnya, dia telah mengajukan cuti sebulan, tetapi sudah berakhir. Selain itu, dia mungkin adalah sosok terkenal di River Town, tetapi tidak banyak orang di sekolah yang mengetahuinya. Terlebih lagi, para konselor sekolah menjadi gila karenanya. Mereka akan mengurangi kredit selama dia absen. Selain pesan konselor sekolahnya, ada puluhan telepon dan pesan dari Wang Dahai. Dia bertanya tentang keberadaannya dan mengapa dia tidak ada di kelas. Kemudian dia berhenti bertanya 10 hari yang lalu. Mungkin dia pernah mendengar tentang pembaruan Wang Xian dari Xiao Yu. Kemudian, itu adalah pesan Old Qin dan Old Sui. Wang Xian membalasnya satu per satu. Ayo kembali ke sekolah. Wang Xian merenung. Tidak peduli apa, dia tidak bisa dikeluarkan dari sekolah. Dia bermaksud mengunjungi kepala sekolah atau mengirimkan beberapa hadiah kepadanya. Saya harus pergi ke sekolah. Aku akan membawamu ke aula medis besok. Wang Xian memberitahu Sun Lingxiu. Tentu, aku akan mencari tuanku nanti. Sun Lingxiu mengangguk. Wang Xian mengangguk. Setelah makan siang, dia pergi keluar dengan Mo Qinglong mengikuti di belakangnya. Ayo kita cari taksi. Kita akan pergi ke sekolah. Wang Xian menginstruksikan Mo Qinglong, yang mengikuti di belakangnya. Tuan muda, kita tidak perlu naik taksi. Saya membeli mobil baru-baru ini. Mo Qinglong terkekeh saat memberitahu Wang Xian. Kamu membeli mobil. Mobil apa? Wang Xian tercengang dan bertanya dengan penuh minat. Ketika Wang Xian memberitahu Mo Qinglong untuk membeli mobil beberapa waktu lalu, dia siap untuk mendapatkan Rolls-Royce atau Maybach. Kedua model mobil itu mengesankan, dan terlihat keren di jalan. Kafilah. Mo Qinglong tersenyum dan menjawab. Kafilah. Wang Xian tertegun sejenak. Segera, dia tertawa. Karavan itu bagus. Lebih nyaman naik karavan. Mo Qinglong sangat cocok dengan peran pelayan. Tidak ada mobil yang senyaman karavan. Tuan muda, mobilnya ada di sini. Ikut denganku. Mo Qinglong berjalan menuju bagian belakang villa di mana terdapat tempat parkir mobil terbuka. Ketika Wang Xian datang ke tempat parkir, dia melihat karavan besar yang diparkir di tempat parkir. Seluruh kendaraan dicat hitam. Itu lebih mirip truk besar daripada karavan. Seluruh kendaraan setidaknya memiliki panjang 10 meter. Ini karavan lintas alam Men 8x8 buatan Jerman. Panjangnya 11 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi hampir 4 meter. Beratnya 21 ton. Setelah beberapa modifikasi khusus pada kendaraan, kendaraan ini tahan ledakan. Bahkan seniman bela diri level 8 tidak dapat membuka pintu dengan mudah. Itu tidak akan rusak, bahkan saat terkena roket. Mo Qinglong memperkenalkan kendaraan itu ke Wang Xian dengan wajah berseri-seri. Bagaimana, Tuan Muda, apakah kamu menyukainya? Menakjubkan. Dengan mata berbinar, Wang Xian berjalan ke depan kendaraan. Seluruh mobil sombong setelah modifikasi. Jika kendaraan ini bertabrakan dengan kendaraan lain di jalan, bukankah akan menabrak mobil lain? Wang Xian tercengang saat dia membuka pintu. Seluruh kendaraan itu seperti rumah kecil dengan kamar tidur, kamar kecil, ruang tamu, dan ruang makan. Itu bahkan dilengkapi dengan tangga spiral yang mengarah ke lantai 2 kendaraan. Atap kendaraan itu bisa dibuka. Begitu atapnya dibuka, itu akan berubah menjadi seperti kapal pesiar flybridge yang memiliki ruang tamu terbuka. Meja yang dapat disetel listrik terletak di tengah. Interior seluruh kendaraan sangat mewah. Hebat, tidak buruk. Wang Xian sangat senang, karena kendaraan ini bahkan lebih keren daripada Rolls-Royce dan Maybach. Dari luar, seluruh kendaraan tampak seperti pickup. Mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang karavan tidak akan tahu bahwa ini adalah karavan yang mewah. Mobil itu membutuhkan lebih dari setengah bulan dan lebih dari 10 juta untuk menyelesaikan penyesuaian dan modifikasi. Mo Qinglong tersenyum dan berkata, Tuan muda, duduklah dengan tenang. Aku akan mengantarmu ke sekolah.
Oke, Wang Xian mengangguk dan duduk di sofa di dalam sambil mengamati interiornya. Kendaraan itu dilengkapi dengan peralatan pintar seperti TV dan komputer. Saat mobil menabrak jalan, dia tidak bisa merasakan benturan dari dalam. Di dalamnya sangat sunyi karena dinding kedap suara cukup efektif. Wah, Wang Xian terkikik saat dia berbaring di sofa dengan secangkir teh. Dia menyeruput teh dengan wajah berseri-seri. Tuan muda, penjaga sekolah melarang kami masuk, karena kendaraan kami terlalu besar. Suara Mo Qinglong terdengar setelah setengah jam. Wang Xian tertegun sesaat karena dia tidak bisa berkata-kata. Aku akan turun. Kamu akan menungguku di sini. Ya, Tuan muda. Wang Xian membuka pintu dan turun dari mobil. Sekelompok siswa mengendarai mobil sport beberapa hari yang lalu. Ini bahkan lebih baik, ini adalah pickup. Siswa benar-benar penuh dengan ide saat ini. Begitu Wang Xian keluar dari mobil, dia mendengar gumaman penjaga sekolah. Wang Xian tersenyum dan masuk ke sekolah saat penjaga sekolah mengawasinya dengan rasa ingin tahu. Wang Xian melihat waktu dan mengirim pesan kepada Wang Dahai. Segera, dia mendapat balasan. Pelajaran baru saja dimulai, cepatlah datang. Wang Xian mempercepat langkahnya ke ruang kelas setelah membaca pesan tersebut. Sesampainya di ambang pintu kelas, ia menghela napas lega setelah menyadari bahwa dosennya bukanlah orang yang tegas. Sebaliknya, dosen yang mengajar teknik teknologi informasi ini lucu. Saya di sini untuk melaporkan. Wang Xian berteriak di ambang pintu ketika dia melihat dosen tidak memperhatikannya. Wah, bukankah ini murid terkenal, Wang Xian? Berapa banyak pelajaran yang telah Anda lewatkan? Saya rasa Anda perlu mengambil kembali modulnya. Kata dosen parubaya itu dengan mengejek sambil menatap Wang Xian. Wang Xian tersenyum tetapi tetap diam. Masuklah. Masih ada tempat duduk di baris pertama. Dengarkan dengan penuh perhatian, kata dosen sambil menunjuk kursi kosong di baris pertama. Dosen tidak bertanya lebih lanjut. Wang Xian tersenyum pahit sambil berjalan ke baris pertama. Meja-meja di kelas semuanya disusun dalam 4 baris dan kebetulan ada kursi kosong di baris pertama ruangan. Wang Xian pergi untuk duduk. Namun, ketika dia melihat ke samping, dia terkejut. Dia tidak mengenal satupun teman sekelasnya di baris pertama. Ada 2 gadis yang cukup tampan yang terlihat seperti saudara kembar, dan seorang pria kurus dan sederhana yang mengenakan kacamata. Wang Xian benar-benar tidak bisa mengenali mereka. Tidak banyak orang di kelas sebelumnya. Dia melihat sekeliling dan terkejut menemukan lebih dari 10 wajah asing. Sementara Wang Xian mengamati teman-teman sekelasnya, mereka juga mengamatinya. Wang Xian saat ini terkenal di seluruh sekolah. Tidak hanya dia dipilih oleh 2 dewi, tapi dia juga sangat kaya. Dia adalah pemilik restoran kelas 1 dan telah membeli mobil mewah untuk saudara perempuannya, yang bernilai sekitar $3,4 juta. Selain itu, ia memiliki kekuatan individu yang tangguh. Dapat dikatakan bahwa dia adalah mahasiswa yang paling menarik perhatian di University of Rivertown. Bahkan mereka yang tidak dikenal Wang Xian sedang menatapnya. Wang Xian tingginya sekitar 1,8 meter dan berpakaian bagus. Wajahnya yang tampan juga memiliki kualitas yang unik. Dengan wajahnya yang tersenyum, wataknya, dan penampilannya yang tampan, banyak selebriti pria yang tidak semenarik dia. Menjadi tampan secara alami akan menarik lebih banyak perhatian. Jika dia tidak dalam pelajaran, mungkin ada beberapa siswa yang akan mengelilinginya. Wang Xian melihat dan tersenyum pada si kembar cantik di sampingnya sebelum melihat ke depan. Pelajaran dimulai dan dosen mengajar seperti biasa. Dengan ingatan dan keterampilan pemahaman Wang Xian saat ini, dia dapat dengan mudah mengejar kemajuan hanya dengan membolak-balik konten yang diajarkan sebelumnya. Wang Xian mulai memahami dari mana para peserta baru ini berasal saat mendengarkan ceramah. Mereka adalah mahasiswa pertukaran dari University of Modu. Disiplin teknik teknologi informasi di University of Rivertown adalah yang terbaik di seluruh negeri dan menarik berbagai mahasiswa pertukaran yang akan datang ke University of Rivertown setiap tahun. Demikian pula, beberapa mahasiswa dari University of Rivertown juga akan pergi ke University of Modu untuk pertukaran. Seringkali, pertukaran akan berlangsung selama 2 semester, yang setara dengan 1 tahun. Kelas telah berakhir, kata dosen itu. 1 jam kemudian, bel yang menandakan akhir pelajaran berbunyi. Dosen mengetuk meja dan pergi. Kakak Xian, kamu akhirnya di sini. Kupikir kamu telah meninggal karena kecelakaan dan tidak akan kembali. Wang Xian, kamu masih tahu kamu harus datang untuk pelajaran. Bahkan konselor sekolah tidak dapat menghubungi Anda. Menakjubkan. Kamu harus membawa beberapa barang untuk menyuap konselor sekolah, setelah membolos selama berhari-hari. Bos besar,
Kapan kamu membawa kelas kami ke restoranmu untuk makan? Wang Xian dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya segera setelah kelas berakhir. Wang Dahai dan Zhang Wen bahkan berlari sambil menanyainya. Aku sibuk selama beberapa minggu terakhir dan karenanya aku tidak menghadiri kelas. Wang Xian menjelaskan sambil tersenyum. Ia melanjutkan, tunggu saja beberapa hari lagi. Saya pasti akan membawa semua orang ke restoran saya beberapa hari dari sekarang. Kita harus memeluk pahanya erat-erat. Wang Xian, kamu memiliki paha paling tebal di kelas kami. Para siswa bercanda. 1. Si kembar yang cantik sedang melihat kerumunan di sekitar Wang Xian, merasa bingung. Hei, bisakah kalian berhenti mendorong-dorong? Suara tidak senang terdengar saat ini. Seketika, keributan di sekitar Wang Xian mereda secara substansial. Maaf, Hua Zeming. Kami minta maaf, kami minta maaf. Teman sekelas dengan cepat meminta maaf. Wang Xian menoleh untuk memeriksa apa yang terjadi. 4 orang duduk di sana dan masing-masing dari mereka mengenakan pakaian bermerek dan jam tangan bermerek. Orang yang berbicara adalah pria yang duduk di tengah. Dia tampan dan rambutnya agak panjang. Dia tampak seperti pemuda kaya yang sering digambarkan dalam drama. Dahai, Zhang Feng dan Zhang Wen, ayo kita keluar, kata Wang Xian kepada Wang Dahai, Zhang Feng dan Zhang Wen. Saat mereka berjalan keluar, ketiganya tertawa. Keempat orang yang duduk di belakang menatap Wang Xian saat dia pergi. Seorang pria yang duduk paling dekat dengan pintu bertanya kepada seorang gadis di sampingnya, siapa itu? Han Junming, itu Wang Xian. Dia orang yang paling terkenal di sekolah saat ini. Dia mendirikan bisnisnya sendiri dan sekarang sangat kaya. Oh, benar, restoran tempat Anda memberi hadiah kepada kelas beberapa hari yang lalu adalah miliknya. Dua dewi di sekolah terang-terangan menyatakan cinta mereka padanya. Bahkan pelatih klub taekwondo, Yan Hu, mengatakan dia bukan tandingannya. Dia luar biasa, jawab gadis itu dengan senyum cerah. Oh, begitu, orang terkenal. Han Junming tertawa dan menatap Hua Zeming. Hua Zeming mendengus dan menunjukkan penghinaan. Ada banyak wajah asing di kelas. Wang Xian berkata kepada Wang Dahai dan rombongan saat mereka keluar. Ya, jumlahnya cukup banyak. 4 yang datang ke kelas kami relatif berpengaruh. Mereka semua lahir dengan sendok perak di mulut mereka. Beberapa hari yang lalu, mereka membawa seluruh kelas ke restoran Anda dan membelanjakan lebih dari $500.000 setelah diskon. Selanjutnya, Hua Zeming mengalahkan Su Qingcheng dengan satu serangan. Dia sangat kuat. Meskipun mereka baru datang ke sekolah kami, mereka cukup terkenal. Semuanya mengendarai supercar dan sedikit sombong. Jawab Zhang Wen dengan iri. Menurutku siswa pertukaran yang paling luar biasa adalah gadis bernama Muan Wan. Anda mungkin tahu tentang dia, tapi dia sangat menakjubkan. Dia sebanding dengan Lan Qingyue dan Guan Suking. Lebih dari 10 pria kaya generasi kedua telah mengaku padanya sejak dia datang. Saya mendengar dia adalah alasan mengapa banyak orang kaya generasi kedua dari Modu datang ke sini untuk bertukar, cek-cek. Sekolah kita agak terkenal sekarang. Wang Dahai melanjutkan. Benar-benar, Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Si kembar di kelas kita juga cukup tampan. Si kembar itu adalah sepasang selebritas internet dengan beberapa juta penggemar online. Mereka sangat luar biasa tapi saya sudah memiliki Sukian. Mereka ditakdirkan untuk tidak bisa bersamaku, Wang Dahai melebih-lebihkan. Dia melanjutkan, oh ya, Wang tua. Lan Qingyue telah kembali ke sekolah dan dia selalu terlihat bersama Guan Suking. Saudara, apa pandangan Anda tentang hal ini? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi? Ada. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Wang Xian tercengang saat ketiganya menatapnya. Guan Suking dan Lan Qingyue jelas memiliki beberapa kesepakatan di antara mereka. Dia mungkin akan dihukum jika mereka menangkapnya melihat gadis-gadis lain. Ayo pergi, Wang tua. Kita bisa melanjutkan obrolan kita di belakang kelas. Wang Dahai berkata kepada yang lain saat bel yang menandakan dimulainya kelas berbunyi. Wang Xian mengangguk dan mereka berempat kembali ke kelas. Ketika mereka berada di belakang kelas, Wang Dahai, Zhang Wen dan Zhang Feng terkejut melihat kursi mereka diambil. Ada 4 kursi lagi di belakang tetapi kursi ini juga diambil oleh si kembar cantik. Hei, teman-teman, ini tempat duduk kita. Buku-buku kami juga masih ada di atas meja. Kata Wang Dahai sambil mengerutkan kening pada Hua Zeming, Han Junming dan yang lainnya. Catatan akhir. 1. Memeluk paha adalah istilah Cina yang berarti mendekati seseorang yang berpengaruh dan kaya untuk mendapatkan keuntungan. Bisakah kamu pindah ke kursi depan?
Han Junming mengambil buku-buku itu dan meletakkannya di sisi meja dengan wajah berseri-seri. Dia kemudian menoleh ke Wang Dahai dan berbicara sambil tersenyum. Tidak, kami tidak terbiasa duduk di kursi depan karena kami adalah sekelompok pemalas. Zhang Feng tersenyum. Hanya siswa straight A yang lebih suka duduk di kursi depan. Orang-orang seperti mereka akan merasa tersiksa duduk di depan. Selain itu, jika mereka berempat adalah 4 wanita cantik, mungkin Wang Dahai, Zhang Feng dan yang lainnya tidak akan berkomentar. Tapi karena mereka bakil, terlebih lagi mereka tidak akan menyetujuinya. Hah? Han Junming menyipitkan matanya saat dia menatap kuartet yang berdiri di samping. Semua siswa di kelas kembali. Beberapa dari mereka memandang Wang Dahai, Zhang Feng, dan sisanya dengan heran. Hai teman-teman, karena Han Junming mengatakan mereka ingin duduk di sini, biarkan saja mereka. Mereka membeli makan siang semua orang beberapa hari yang lalu. Tidak bisakah kamu menyerah pada permintaan sederhana seperti itu? Sebelum Han Junming dan kliknya bisa menjawab, si kembar cantik di belakang berbicara. Mereka bermain dengan ponsel mereka saat mereka mengintip Wang Xian dan kelompoknya melalui sudut mata mereka. Hanya karena dia membelikan kita makan siang, bukan berarti dia bisa mengambil tempat duduk seseorang. Zhang Wen mengerutkan kening saat dia menatap si kembar yang cantik. Selain itu, tahukah Anda bahwa kami mendapat diskon 50% ketika kami berada di restoran kelas 1? Apakah mereka pernah memberikan diskon sebelumnya? Apakah menurut Anda makanan yang Anda miliki saat itu hanya berharga setengah juta? Itu benar. Ini adalah masalah yang terpisah. Apakah Anda tidak mendengar Guan Suking mengatakan dia akan memberi kita diskon 50%? Kami benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika Anda menganggap masalah ini sebagai alat tawar-menawar Anda. Wang Dahai mengangkat bahu dan memberitahu si kembar cantik dengan terus terang. Itu tidak banyak. Toh kita tidak perlu diskon. Han Junming tersenyum tanpa niat meninggalkan tempat duduknya. 3 orang yang tersisa mengabaikan mereka sepenuhnya saat mereka terus bermain di ponsel mereka dengan penampilan arogan dan menyendiri. Wang Xian merasa lucu saat melihat sikap mereka. Apakah menurutmu teman sekamarku membutuhkan suguhanmu ketika mereka datang ke restoranku? Minggir dan berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. 4 dari mereka merajut alis saat mereka mengangkat kepala dan menatap Wang Xian dengan ketidakpuasan. Tatapan mereka dingin. Cei, pria kecil seperti itu. Kami akan memberikan tempat duduk kami kepadamu. Si kembar cantik yang duduk di belakang sangat marah ketika mereka berdiri, memelototi Wang Xian dan kelompoknya. Ini bukan urusanmu. Mencoba mencari perhatian. Wang Xian mengerutkan kening saat dia melihat si kembar cantik dengan tidak sabar. Kamu si kembar mengungkapkan sedikit kemarahan di wajah mereka. Cukup, Anda berdua bisa menghentikan omelan Anda. Itu hanya mengganggu. Wang Dahai menyuruh si kembar pergi dan menoleh ke keempat pria itu minggir. Bam, Han Junming, Hua Zeming, dan 2 orang lainnya berdiri perlahan. Dengan dagu terangkat, mereka menatap dingin ke arah Wang Dahai, Wang Xian dan yang lainnya. Kita akan memulai kelas kita. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Saat itu, seorang lelaki tua dengan kacamata masuk. Dia menatap bagian belakang kelas dan berbicara dengan suara keras. Berat, kamu sombong. Tunggu saja. Han Junming menatap Wang Xian dengan mata sedingin es. Sosok terkenal di sekolah. Hua Zeming tersenyum samar, dan mereka berempat berjalan ke depan dengan wajah tanpa ekspresi. Ini Universitas Rivertown, kata Wang Xian tanpa ekspresi. Kembali ke tempat dudukmu sekarang. Profesor mengangkat suaranya dan berkata kepada semua orang di kelas. Teman sekelas lainnya memandang Wang Xian terlebih dahulu, dan kemudian klik Hua Zeming. Sungguh pamer, Wang Dahai berbisik sambil menatapnya dengan tatapan tidak senang. Wang Xian tersenyum dan duduk. Dia tidak peduli dengan kuartet itu. Jika mereka mencari masalah, dia akan memberi mereka pelajaran, belajar untuk tetap rendah hati di Rivertown. Kelas dimulai, dan 4 orang di belakang bertukar komunikasi dengan berbisik ketika profesor tidak memperhatikan mereka. Wang Dahai, Zhang Wen, Zhang Feng adalah siswa yang putus asa. Mereka hanya belajar pada menit-menit terakhir ketika sudah waktunya ujian. Wang Xian dulu baik-baik saja, tapi sekarang, dia juga menyerah. Bawa pacarmu untuk makan malam-malam ini. Aku akan pergi ke kantor konselor sepulang sekolah. Wang Xian mulai menjejalkan setelah dia mengatakan ini. Wang tua, kami akan menunggumu di pintu masuk sekolah. Wang Dahai, Zhang Wen, dan Zhang Feng berkata kepada Wang Xian ketika bel pemecatan berbunyi. Oke, saya akan mencari konselor sekarang.
Wang Xian mengangguk dan pergi ke gedung pengajaran dengan wajah berseri-seri. Orang itu sangat arogan. Haruskah kita memberinya pelajaran? Bakat tersembunyi apapun di River Town kecil ini sama sekali tidak ada bandingannya dengan kami. Beraninya dia bertindak sombong di depan kita. Saya tidak tahan. Hehe, kita akan memiliki kesempatan untuk bermain dengannya. Hua Zeming dan ketiganya berdiri perlahan di kelas. Sepasang kembar cantik itu pun langsung bergabung. Hei, ambil papan ini dan buat beberapa gambar di atasnya. Pasti sempurna kali ini. Ya, nanti kita foto-foto dan posting di forum. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan sumbangan untuk Wu Juan. Gedung pengajaran terletak di kawasan pusat sekolah. Wang Xian masuk dan melihat beberapa siswa dari OSIS bekerja di Dewan Kampus untuk sekolah dalam perjalanannya. Dia meliriknya dan merenung. Wang Xian mengakui Universitas River Town sebagai sekolah yang bagus, dan para konselor juga sangat membantu. Ketika dia baru diterima di universitas, hasilnya sangat bagus. Ketika konselor mengetahui tentang situasi keluarganya, dia bahkan mengajukan bantuan uang sekolah selama 1 semester dari sekolah untuknya. Meskipun setiap sekolah memiliki lowongan untuk membantu siswa yang membutuhkan, Wang Xian sangat berterima kasih sebagai penerima manfaat. Beberapa ribu dolar adalah jumlah uang yang cukup besar baginya saat itu. Mengapa saya tidak membayar kembali sekolah, dan, pada saat yang sama, menyelesaikan masalah bolos sekolah di masa depan? Wang Xian tersenyum sambil melanjutkan perjalanannya ke gedung pengajaran. Kantor konselor terletak di lantai 3. Wang Xian naik dan mengetuk pintu kantor. Masuk. Sebuah suara terdengar dari kamar. Dia membuka pintu dan menyadari bahwa banyak guru sedang berbicara di dalam ruangan. Dengan sedikit rasa malu, dia memperhatikan bahwa semua guru mata pelajaran ada di dalam. Li, Wang Xian menatap konselornya dan berjalan ke arahnya. Kamu di sini untuk kelas. Ayo, biarkan aku memeriksa berapa hari pelajaran yang telah kamu lewatkan. Ketika konselor melihat Wang Xian, dia memanggilnya dengan sedikit frustrasi. Aku tidak bisa menghubungi ponselmu, dan kamu tidak membalas pesanku. Saya pikir Anda pergi ke luar angkasa. Wang Xian terkikik. Konselor Li adalah orang yang baik hati di mata setiap siswa. Dia berumur 30 tahun, dan dia bertanggung jawab atas pekerjaannya. Oleh karena itu, Wang Xian memiliki kesan yang baik tentang dia dan tidak keberatan menegurnya. Bagaimanapun, dia salah. Dia tidak akan melawan konselor hanya karena dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Li, aku sedikit sibuk akhir-akhir ini. Ponsel saya memiliki beberapa masalah. Oleh karena itu saya tidak menerima telepon Anda. Lepaskan aku alasanmu. Ini bukan alasan yang sah bagi Anda untuk bolos kelas. Lihatlah berapa banyak pelajaran yang Anda lewatkan dan kredit akademik yang akan dikurangi. Jika hasil ujian Anda tidak memuaskan, Anda harus mengulang tahun ini. Konselor Li menegur. Dia menatap Wang Xian, berjalan ke samping dan mengeluarkan buku catatan. Oh, Wang Xian, kamu melewatkan 5 pelajaranku. Saya akan memotongnya dari kredit akademik Anda. Jika kredit Anda tidak cukup, Anda harus mengulang kelas saya tahun depan. Seorang profesor tua menoleh untuk melihat Wang Xian dan berkata, anak muda, kamu tidak boleh membolos dan tidak belajar dengan giat. Anda baru di tahun kedua. Sekarang waktunya untuk belajar dan bekerja keras. Wang Xian, Anda tidak datang untuk kelas politik saya semester ini. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Beberapa dosen yang mengajar Wang Xian langsung berkomentar. Kamu orang menyebalkan kecil melewatkan lebih dari 50 pelajaran. Dalam keadaan seperti itu, kami harus memberi Anda peringatan. Konselor memegang buku catatan itu dan berkata. Tidak apa-apa untuk tidak memberimu peringatan. Namun, Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda akan hadir untuk setiap pelajaran mulai sekarang. Selain itu, Anda harus menjamin bahwa Anda tidak akan gagal dalam modul apapun. Kata profesor terkemuka itu kepada Wang Xian. Profesor Guo telah berbicara untukmu. Tidak apa-apa bagi saya untuk tidak memberikan peringatan, tetapi saya yakin Anda juga akan mendengar apa yang dia katakan. Bisakah kamu mencapainya? Kata konselor Li. Peringatan sekolah akan tercermin dalam transkrip. Jika seseorang diberi peringatan, itu akan berdampak negatif pada prospek pekerjaannya di masa depan. Profesor tua itu juga memberi kesempatan pada Wang Xian. Ini Wang Xian ragu-ragu. Setelah mendengar apa yang dikatakan profesor tua dan penasihat Li, dia tenggelam dalam dilema. Sulit baginya untuk berjanji bahwa dia tidak akan bolos kelas di masa depan. Setelah melihat ekspresi Wang Xian, Profesor Guo berkata dengan tegas dengan wajah serius, ada apa?
Anda tidak bersedia. Saya harus memberi Anda peringatan kalau begitu. Anda harus memikirkannya. Jangan sombong hanya karena prestasi kecil yang kamu capai. Kurikulum kursus universitas tidak seketat itu. Batuk, batuk, mungkin agak sulit bagiku untuk tidak membolos, jawab Wang Xian malu-malu. Hah? Profesor Guo menaikkan volumenya, dan penasihat Li, yang berada di sampingnya, juga menatap Wang Xian. Profesor Guo, Konselor Li, saya sangat mencintai Universitas Rivertown. Selain itu, guru kami juga telah mengajarkan kami untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Ini, saya baru saja melihat Wu Juan-Juan dari sekolah kami mengumpulkan uang untuk leukemianya. Sekarang setelah saya mencapai sesuatu, biarkan saya membayar biaya medisnya, kata Wang Xian dengan benar kepada Profesor Guo dan Konselor Li. Biaya medis. Profesor Guo, Konselor Li, dan dosen lainnya terkejut dengan jawaban Wang Xian. Biaya medis untuk pengobatan leukemia sama sekali tidak murah. Itu bisa berkisar dari $500.000 hingga beberapa juta. Berat, kamu pasti berpikir untuk menggunakan ini untuk meyakinkan kami agar membiarkanmu lewat pintu belakang. Profesor Guo menatap Wang Xian dan berkata, Hehe, Profesor Guo, saya tidak punya niat seperti itu. Saya hanya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Ketika saya pertama kali datang ke Universitas Rivertown, saya tidak punya apa-apa. Biaya kuliah saya untuk semester kedua saya hanya dibebaskan berkat Konselor Li. Karena saya telah mencapai sesuatu sekarang, wajar bagi saya untuk membayarnya. Wang Xian tersenyum dan menatap penasihat Li. Jumlahnya bisa mencapai 1 juta. Konselor Li mengingatkannya setelah merenung beberapa saat. Aku tahu, jawab Wang Xian dengan anggukan sebelum melanjutkan. Selain itu, untuk berterima kasih kepada sekolah karena telah membebaskan biaya kuliah saya selama 1 semester, saya ingin menyumbangkan sejumlah uang untuk sekolah. Saya harap uang itu dapat membantu para siswa miskin yang membutuhkan. Berat, kamu pria yang baik. Profesor Guo berkomentar saat wajahnya yang kaku sedikit rileks. Sebagai seseorang yang dikenal di seluruh sekolah, para dosen mengetahui sedikit tentang Wang Xian. Mereka senang Wang Xian tahu untuk membalas rasa terima kasih yang diterimanya. Besar, saya akan melaporkan kepada kepala sekolah tentang niat Anda untuk menyumbang. Katakan padaku sosok, saya akan memberitahu kepala sekolah tentang hal itu ketika kita mengadakan pertemuan di kemudian hari. Jika dia tahu bahwa kamu memiliki niat seperti itu, dia akan sangat gembira. Konselor Li berkata sambil tersenyum. Baiklah, penasihat Li, saya akan mendonasikan $50 juta kalau begitu. Wang Xian mengangguk. PF. Apa? Salah satu dosen yang sedang minum tersedak airnya dan meludah. Dia benar-benar terkejut. Konselor Li dan Profesor Guo memandang Wang Xian dengan tidak percaya dan sedikit terkejut. Kamu Wang Xian, berapa banyak yang kamu katakan? Konselor Li langsung melompat dan bertanya dengan keras. $50 juta. Bersama dengan biaya medis Wu Juan-Juan, jumlahnya akan menjadi $51 juta. Pada saat itu, tolong bantu mentransfer $1 juta ke Wu Juan-Juan. Wang Xian menjawab dengan senyum cerah. $50 juta. Apa? Para dosen di sekitar berseru, $50 juta. Ini bukan jumlah yang kecil. University of Rivertown adalah sekolah elit dengan banyak alumni sukses yang telah menyumbang ke sekolah sebagai rasa terima kasih. Namun, sumbangan sebesar $50 juta dapat dengan mudah menempati peringkat 5 besar sepanjang masa. Wang Xian, apakah kamu yakin? Konselor Li bertanya dengan tidak percaya. Ya, aku. Wang Xian menjawab dan mengangguk. Saya akan menelepon Prinsip Li dan membuatnya datang. Kata Profesor Guo dengan mata terbuka lebar. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor dengan cepat. Wang Xian tertawa dan menambahkan, Konselor Li, tidak banyak yang bisa saya lakukan. Saya hanya ingin melangkah lebih jauh dan berterima kasih kepada sekolah atas ajarannya. Berat, kamu benar-benar sukses sekarang. Konselor Li terkejut. Kurasa aku baik-baik saja. Saya sibuk dengan bisnis saya baru-baru ini dan karenanya mengabaikan studi saya. Konselor Li dan berbagai dosen, mengenai kelas yang mungkin akan saya lewatkan di masa mendatang, menurut Anda apakah Anda bisa? Wang Xian tersenyum dan bertanya. Baiklah. Anda berpikir untuk menamparkan kami dengan uang. Namun, rasanya pasti luar biasa. Sekolah adalah tempat kita mendidik siswa kita. Sebagai guru Anda, kami senang melihat apa yang telah Anda lakukan. Namun, meskipun Anda telah mendapatkan sejumlah uang, Anda tidak boleh melupakan belajar. Cobalah yang terbaik untuk datang ke pelajaran kami.
Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat datang dan mencari kami secara langsung. Profesor Guo menutup telepon dan berkata kepada Wang Xian dengan nada mendidik. Wang Xian tersenyum, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, iya. Profesor Guo benar. Saya akan mencoba yang terbaik untuk tidak mengecewakan modul apapun." Tunggu sebentar lagi. Kepala sekolah akan segera datang. Oh, siswa selebritas kita, cari tempat dan duduklah. Hehe, kata Profesor Guo sambil tersenyum. Wang Xian mengangguk dan mulai mengobrol dengan beberapa dosen. Tak lama kemudian kepala sekolah datang. Dengan kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya, dia mendorong pintu hingga terbuka dan bertanya, "Di mana Wang Xian?" "Datanglah kemari." Wang Xian tersenyum dan berdiri. Setelah mendiskusikan donasi dengan kepala sekolah, dia meninggalkan kantor. Bocah ini memiliki hati yang baik. Tidak banyak siswa yang memiliki rasa tanggung jawab seperti itu saat ini, $50 juta bukanlah angka yang kecil. Seru Profesor Guo setelah Wang Xian pergi. Siswa ini cukup mampu untuk dapat menyumbangkan $50 juta di usia yang begitu muda. Selain itu, dia memiliki hati yang peduli. Konselor Li menambahkan dengan bangga. Karena $50 juta disumbangkan oleh Wang Xian, mari kita buat departemen untuk mengelola pencairan ini bagi siswa yang membutuhkan. Kami akan menjaga transparansi ini dan tidak boleh mengecewakan siswa kami. Saya harap sekolah kami akan mengasuh lebih banyak siswa dengan rasa tanggung jawab seperti itu. Sekolah kami memupuk bakat. Wang Xian mungkin salah dalam bolos kelas, tapi rasa tanggung jawabnya lebih kuat dari orang lain. Mari kita tutup satu mata saja di masa depan. Ini adalah hal yang paling positif dan membesarkan hati di University of Rivertown. Kenapa bukan ini? Kami dapat memotong sebagian pengeluaran dari anggaran tahun ini dan membayar tagihan medis Wu Juan-Juan, $51 juta yang disumbangkan oleh Wang Xian akan digunakan untuk membantu siswa yang membutuhkan. Kita tidak bisa membiarkan siswa berpikir bahwa sekolah tidak melakukan sebanyak siswa. Kata Kepala Sekolah Universitas Rivertown dengan semangat. Besar, setuju. Kita bisa memotong sebagian kesejahteraan dari Hari Guru. Beberapa profesor dan guru tua di kantor berdiskusi dengan senyum muncul di wajah mereka. Sebagai bagian dari industri pendidikan, mereka semua adalah intelektual papan atas, dan karena itu, mereka memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang lebih kuat daripada rata-rata orang. Dunia masih dipenuhi dengan orang-orang yang baik hati. Wang Xian keluar dari kantor sambil tersenyum saat suasana hatinya sedang riang gembira. Dia bisa saja menelepon sekolah dan membuat mereka menutup mata atas ketidakhadirannya. Dia bahkan bisa lulus dengan mudah tanpa melalui ujian. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia bisa saja sombong atau bahkan menghancurkan beberapa orang. Namun, dia masih memiliki prinsip sendiri untuk beberapa hal. Wang Xian tidak menganggap dia orang yang baik hati, tetapi dia berusaha untuk tidak menjadi penjahat. Dia akan memperlakukan orang lain sama seperti bagaimana orang lain akan memperlakukannya. Dengan suasana riang gembira, Wang Xian keluar dari sekolah. Dia datang ke pintu masuk dan melihat Wang Dahai dan geng menunggunya di sana. "Sudahkah kamu menyelesaikannya, Wang Tua? Apakah konselor mengatakan sesuatu?" Wang Dahai berteriak kepada Wang Xian begitu dia melihatnya berjalan keluar. "Semuanya sudah beres." Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. "Ayo pergi dan makan malam kita. Ayo pergi. Ikuti paha dan kita bisa menikmatinya." Zhang Feng dan Zhang Wen bercanda bersama pacar mereka. Berdengung. Saat itu, suara dentuman mobil sport terdengar di pintu masuk sekolah. Wow, ini Hua Zeming dan 3 orang bakil lainnya. Lamborghini Aventador, Aston Martin, Vanquish, Ferrari FF, dan Ferrari F12 Berlinetta. Semua mobil masing-masing berharga lebih dari 5 juta. Keempat orang dari modu ini kaya raya. Mereka kaya dan tampan. Betapa tidak adilnya dunia ini. Wah, keren sekali. Mereka adalah mobil sport yang keren. 4 mobil berjumlah lebih dari 20 juta. Hua Zeming dan gengnya sangat keren. Alangkah baiknya saya bisa menjadi salah satu pacar mereka. Semua siswa berseru kagum di pintu masuk. Para lelaki cemburu sementara para gadis melihat ke dalam mobil dengan kagum. Keempat mobil berbaris dalam barisan horizontal, menuju keluar. 4 dari mereka memiliki seringai di wajah mereka. Membunyikan. Tiba-tiba, Hua Zeming yang berada di tengah membunyikan klaksonnya dengan tatapan mengejek saat melihat orang-orang di depan mereka. 3 lainnya di samping melihat ke arahnya. Hua Zeming, sambil tersenyum, menunjuk ke depan dan bertanya, "Ayo kita bermain, oke?" Han Junming dan yang lainnya membeku sesaat dan mengintip ke depan. "Tentu, ayo kita bermain game."
Mereka semua saling memandang dan berkata. 3-2-1. Han Junming, yang mobilnya ada di sisi luar, memulai hitungan mundurnya dengan tatapan mengejek. Saat dia menghitung sampai 1, mesin keempat mobil sport itu meraung. Mobil sport superior seperti ini memiliki kecepatan yang mengerikan saat mesinnya dihidupkan. Mereka menyerang ke depan seolah-olah mereka adalah banteng yang mudah tersinggung. Vroom, ik, suara mesin vrooming dan jeritan dari ban yang bergesekan di tanah memotong udara pada saat bersamaan. Wang Xian dan kliknya di depan sedikit tercengang saat mendengar mesin mobil di belakang mereka. Ah, ketika pacar Zhang Wen, Wang Dahai, dan Zhang Wen melihat keempat mobil sport itu menyerang mereka dengan kecepatan tinggi, mereka berteriak ketakutan. Wang Dahai dan yang lainnya mengalami perubahan drastis pada ekspresi mereka. Wajah mereka memucat seketika. Namun, 4 mobil sport itu banting setir dan melayang di sekitar mereka. Wang Xian dan yang lainnya dikelilingi oleh arus yang terlihat keren. Gelombang udara menghantam Wang Xian dan kelompoknya, membawa debu ke udara. 4 mobil sport tertinggi melayang bersama-sama secara seragam. Keterampilan dan dampak visual seperti itu membuat kagum semua orang. FML, itu sangat keren. Melayang. Mereka tampil memukau saat 4 mobil melayang bersama. Bahkan seorang pembalap pun tidak memiliki keterampilan seperti itu. Keren, sangat keren. Para siswa dan penonton di sekitarnya menyaksikan dengan mulut terbuka saat keempat mobil sport itu melakukan drift. Sensasi naik di seluruh wajah mereka. Bodoh amat denganmu, Wang Dahai, yang berada di tengah, memeluk Suqian dan memarahi dengan marah. Wajahnya sedikit pucat. Zhang Wen, Zhang Feng, dan pacar mereka terlihat buruk. Ketika mobil-mobil itu mengisi daya dan melayang di sekitar mereka, mereka mendapat kejutan dalam hidup mereka. Wang Xian, yang berdiri di tengah kelompok, menyipitkan matanya saat ekspresinya tenggelam. Vroom, setelah melakukan 4 hingga 5 putaran drift, keempat mobil sport itu kembali berbaris. 4 wajah muncul di hadapan Wang Xian dan kelompoknya. Wah, keren sekali. Junming, kamu luar biasa. Suara gembira terdengar dari mobil sport. Wang Dahai dan yang lainnya membuka mata mereka dan memandang dengan ekspresi yang mengerikan. Hua Zeming, Han Junming dan yang lainnya masing-masing mengendarai mobil sport sementara si kembar cantik masing-masing duduk di Han Junming dan mobil pria lain. Pada saat ini, si kembar berteriak kegirangan saat mereka melirik Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi mengejek. Hehe, Bang, ini River Town. Tapi, terus kenapa? Han Junming membuka atap mobil. Dengan kacamata hitam, dia meletakkan tangannya di pintu mobil. Dia tampak provokatif saat dia bertanya pada Wang Xian. Hei, aku tidak peduli di mana tempat ini, tapi lebih baik kau jaga dirimu. Kalau tidak, permainannya aktif. Bagaimana Anda menemukan keterampilan mengemudi kami? Ingin kami melakukannya lagi? 2 orang lainnya menatap mereka dengan wajah tersenyum. Jangan pernah memprovokasi kami lagi. Kalian tidak bisa menanggung akibatnya setelah itu. Hua Zeming, di tengah, mengangkat dagunya sambil mengejek Wang Xian dan kelompoknya dengan menghina. Bodoh amat denganmu. Mendengar hinaan itu, Zhang Feng, Zhang Wen, dan Wang Dahai sangat marah. Wang Dahai, yang tidak sabar seperti biasanya, hampir ingin menyerang mereka. Dahai, tidak, kita tidak bisa main-main dengan mereka. Suqian dengan cepat menahannya. Lupakan saja, mari kita abaikan mereka. Pacar Zhang Wen dan Zhang Feng semuanya pucat. Tidak ada dari mereka yang terlihat sederhana. Jangan menyinggung perasaan mereka. Masing-masing dari mereka mengendarai mobil sport yang harganya lebih dari 5 juta. Mereka tidak bisa main-main dengan orang yang mampu mengendarai mobil seperti ini. Menurut pendapat mereka, bahkan Wang Xian jauh dari mereka. Sampah, lain kali jangan terlalu sombong. Si kembar cantik menunjukkan jari tengah mereka di mobil sport dengan jijik. Aduh, aneh. Bagaimana kelompok itu menyinggung Hua Zeming dan teman-temannya? Benar, bagaimana mereka menyinggung Hua Zeming dan teman-temannya? Mereka benar-benar sial. Saya mendengar bahwa Hua Zeming dan ketiga temannya yang lain benar-benar galak. Hua Zeming, Han Junming dan 2 orang lainnya berasal dari keluarga yang sangat kuat. Mereka sendiri juga tangguh. Drift tadi benar-benar menakjubkan. Mereka hanya mempermalukan mereka. Bukankah itu Wang Xian? Ya, itu Wang Xian, orang paling terkenal di sekolah kami. Dia menghilang selama beberapa waktu. Bagaimana dia menyinggung Hua Zeming dan teman-temannya? Para siswa di sekitarnya berbicara dan berkumpul dengan rasa ingin tahu. Ini benar-benar Wang Xian.
Dia dengan mudah menjadi salah satu siswa yang lebih luar biasa di sekolah dan menghasilkan banyak uang di usia muda. Namun, dia masih tidak sebanding dengan Hua Zeming, Han Junming dan teman-temannya. Wang Xian membeli Bentley senilai $3,4 juta untuk saudara perempuannya dan juga kuat. Namun, jelas bahwa Han Junming dan teman-temannya lebih luar biasa. Mereka masing-masing memiliki supercar yang bernilai setidaknya $5 juta. Saya mendengar keluarga mereka semua kaya raya dengan aset bernilai lebih dari ratusan triliun. Mereka juga berpengaruh di Modu, tempat orang kaya berkumpul. Kerumunan berdiskusi dengan lembut. Meskipun Wang Xian hebat dan memiliki restoran kelas 1, sebuah restoran yang terkenal di seluruh negeri, dia masih jauh dari orang-orang ini dengan orang tua kaya yang kotor. Lihat saja supercar yang mereka kendarai. Setiap satu dari mereka menelan biaya lebih dari $5 juta. Kerumunan di sekolah tidak mengira Wang Xian akan sekaya dan berpengaruh seperti mereka. Selanjutnya, Hua Zeming dan kelompoknya sangat kuat. Mereka telah menantang Su Qingcheng beberapa waktu lalu dan mengalahkannya dengan satu gerakan. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh pelatih Yan Hu. Meskipun mereka berempat adalah siswa pertukaran yang baru saja datang ke Universitas Rivertown, ketenaran dan kekuatan mereka tampaknya telah melampaui Wang Xian. Wang Xian berjalan menuju supercar dengan ekspresi dingin di tengah penampilan kelompok yang arogan. Si kembar bahkan menunjukkan jari tengah mereka dengan jijik. Wang tua, biarkan saja. Jangan kalkulatif dengan mereka. Wang Dahai melangkah maju dan berbicara kepada Wang Xian saat dia melihat Wang Xian berjalan mendekat. Ya, Wang tua, mari kita tidak kalkulatif dengan mereka. Brengsek, mereka hanya siswa pertukaran di sini, namun mereka sudah sangat sombong. Zhang Feng dan Zhang Wen berjalan mendekat dan mencoba meyakinkan Wang Xian sambil menahan amarah mereka. Wang Xian melambaikan tangannya ke arah mereka dan berjalan ke supercar yang paling dekat dengannya. Dia menginjak kap mesin dengan kaki kanannya. Kalian berempat benar-benar sombong. Wang Xian berkata dengan dingin. Lepaskan kakimu. Han Junming menjawab dengan dingin saat melihat Wang Xian menginjak supercarnya. Letakkan. Anda tidak mampu membayar mobil ini. Si kembar cantik berkata kepada Wang Xian dengan jijik. Bam. Wang Xian tersenyum dingin dan menginjaknya beberapa kali. Dia memandang mereka dan memperingatkan, izinkan saya memberitahu Anda sekali lagi Anda berada di Rivertown sekarang. Jika Anda ingin bermain, saya akan bermain dengan Anda. Keterampilan mengemudi. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu keterampilan mengemudi. Dan saya ingin melihat apakah hasilnya adalah sesuatu yang dapat saya tahan. Wang Xian menjawab dengan dingin menanggapi apa yang mereka berempat katakan padanya. Cek, aku memintamu untuk mengangkat kakimu. Tidak bisakah kamu mendengarku? Teriak Han Junming. Wang Xian tidak hanya mengabaikannya, tetapi Wang Xian juga menginjak kap beberapa kali lagi. Han Junming keluar dari mobil dengan marah. Setelah itu, tiga lainnya juga turun. Brengsek, Wang Xian sedang mencoba untuk berhadapan langsung dengan Hua Zeming, Han Junming dan teman-teman mereka. Dia tidak rasional. Jelas bahwa Wang Xian tidak dapat menangani mereka berempat pada saat yang bersamaan. Akankah perkelahian dimulai di antara mereka? Kerumunan dikejutkan oleh perkembangan peristiwa dan mulai berbisik-bisik. Turunkan kakimu. Tidak bisakah kamu mendengarku? Han Junming menatap Wang Xian dengan kasar sementara Hua Zeming dan dua orang lainnya berjalan mendekat dengan ekspresi muram. Wang Xian tersenyum dan menjawab, karena kamu ingin bermain, aku akan bermain bersamamu. Dia memindahkan kakinya menjauh saat dia menyelesaikan kalimatnya sebelum berjalan ke sisi mobil. Bajingan, aku memperingatkanmu. Jangan uji kesabaranku. Han Junming berkata dengan dingin kepada Wang Xian sambil menunjuk ke arahnya. Menarik. Tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini di Rivertown. Wang Xian berkomentar. Dia melihat ke belakang dan melambaikan tangannya sedikit. Keterampilan mengemudi yang Anda tunjukkan kepada saya sama sekali tidak mengesankan. Biarkan saya menunjukkan sesuatu yang lebih menarik. Frum. Saat Wang Xian berbicara, suara putaran mesin meraung keras dari jarak dekat. Putaran mesin menyerupai deru binatang buas. Yang mengejutkan orang banyak, sebuah mobil hitam besar menyerbu ke arah mereka saat kerumunan itu bergegas untuk menyingkir. Cek, apakah itu truk? Pria, itu karavan. Itu karavan. 1. Mobil yang mendominasi. Kelihatannya seperti kendaraan militer. Kerumunan melihat ke arah monster hitam itu dengan kaget saat ia menyerang ke depan. Tingginya mencapai 4 meter dan panjangnya lebih dari 10 meter. Bannya saja sudah setengah tinggi seseorang. Seperti namanya, adalah merek karavan lintas alam. Itu sangat mendominasi.
Mobil yang mendominasi yang menyerupai binatang buas besar menyerbu ke depan secara langsung. Ini, ya Tuhan, apa yang coba dilakukan oleh mobil besar itu? Seruan dari kerumunan meletus. Ketika Han Junming, Hua Zeming dan teman-temannya melihat mobil besar itu melaju ke arah mereka, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ledakan, yang membuat semua orang tidak percaya, karavan yang mendominasi langsung menuju ke 4 supercar. Ban besar hampir setinggi supercar. Yang mengejutkan orang banyak, itu di bulldozer. Karavan lintas negara premium dapat dengan mudah mengatasi kemiringan 40 derajat. Sebuah supercar bertubuh rendah akan tampak mini di depannya. Kafilah raksasa itu beratnya lebih dari 20 ton. Mudah membayangkan hasilnya jika menabrak supercar yang beratnya hanya 1 ton. Itu seperti apa yang disaksikan semua orang. Yang mengejutkan semua orang, supercar pertama runtuh saat karavan raksasa melewatinya. Saat roda belakang terguling, supercar tersebut tenggelam dan hampir menyentuh tanah. Perlu dicatat bahwa karavan raksasa itu memiliki 8 roda. Supercar itu benar-benar cacat dan asap putih mengepul darinya. Tak lama kemudian, supercar kedua mengikuti nasib yang pertama. Lamborghini Aventador, Aston Martin Vanquish, Ferrari FF, Ferrari F12 Berlinetta. Satu demi satu, mereka diratakan. Suara retakan sangat tajam di kerumunan yang sunyi. Ini membuat napas penonton sedikit lebih cepat. Bam! Ketika karavan raksasa hitam itu menghancurkan supercar terakhir, ia berhenti dengan tiba-tiba dan berat. Sama seperti bagaimana binatang buas berhenti setelah mengepung sebuah kota. Retak-retak, pintu karavan raksasa hitam terbuka. Dari sana, seorang pria parubaya berjalan dengan senyum cerah. Dia memandang Wang Xian dan bertanya, "Tuan muda, bagaimana keterampilan mengemudi saya?" Saat dia berbicara, dia melihat keempat mobil itu seolah-olah dia sedang menikmati mahakaryanya. "Aku akan menyerahkan penilaian kepada mereka berempat," jawab Wang Xian dengan gembira. Catatan akhir. 1. MAN adalah perusahaan teknik mesin Jerman yang menyediakan berbagai jenis kendaraan.